Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban biduyufir rahman. Selamat datang di rumah Allah Subhanahu wa taala kepada ikhwan dan akhwat yang pada hari ini kita semua mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan kita masuk di dalam tenda-tenda iktikaf kita. Tentunya kita datang ke sini bukan untuk tidur, bukan untuk makan, bukan untuk minum. Kita datang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita datang untuk menambah yang kurang dari amalan kebaikan di tahun-tahun sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala selalu mengajak kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan hanya 10 terakhir di bulan Ramadan, bahkan sepanjang hidup kita. Hanya saja di 10 terakhir di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Disiapkan untuk orang-orang yang berpuasa di siang hari dan berdiri di malam hari. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan kakita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah untuk melakukan amalan sebelum datang banyak cobaan, sebelum datang banyak ujian, sebelum datang banyak kesibukan. Kalau itu datang kadang seperti potongan malam yang sangat gelap. Kadang di pagi hari seorang beriman, tapi di sore harinya sudah kafir. Atau kalau tidak sampai kafir, kadang di pagi hari kita melihat orangnya semangat, tapi sore hari sudah tidak semangat lagi. Kadang kita lihat orang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di waktu sore dia beriman, tapi di siang, di subuh harinya sudah kafir.
Kita melihat orang sorenya bersemangat, tapi kadang di subuh sudah hilang semangatnya. Maka saat semangat, segera lakukan amalan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ini yang beliau katakan di dalam banyak hadis yang lain, dan beliau contohkan dengan perbuatan beliau. Bagaimana Nabi SAW mencontohkan kepada kita untuk segera beramal kalau ada waktunya, ada kesempatan dan kesehatan kita. Disebutkan oleh seorang sahabat yang bernama Uqbah ibn al-Harith. Dia bercerita tentang satu keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Shallaitu wara'an Nabi bil Madinal Asra." Saya pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Di masjid Nabi, sholat asar. Fasallama thumma qama musri'a. Nabi sallam setelah salam langsung berdiri segera. Fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisaihi. Belum melangkai pundak-pundak orang. Karena baru salam langsung berdiri. Belum kembali langsung ke rumahnya. Fafazi'an nas min sur'atih. Para sahabat heran melihat yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Karena biasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat belum menghadapkan wajahnya kepada para sahabat, berzikir. Ini habis salam langsung keluar, pergi ke rumahnya. Fakharaja alaihim, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dari rumahnya. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabat telah heran melihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau sampaikan kepada para sahabat, "Dzakartu syai'an min tibrin indana." Tadi dalam salat saya mengingat ada emas yang kami punya. Lempengan emas, potongan emas yang kami punya. Fakarihtu ayyahbisani fa'amartu bikismatihi. Saya takut ada yang menghalangiku nanti. Maka saya langsung pergi perintahkan untuk dibagikan. Tidak ada dibilang, sebentar masih panjang waktu. Zikir saja dulu. Sholat sunnah. Tidak. Saat beliau ingat, langsung segera perintahkan untuk dibagi. Ini keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pernah beliau ditanya tentang bersedekah. Hadits Abu Hurairah riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Abu Hurairah, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ay sadaqati a'dham ajran." Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang paling banyak pahalanya? Yang paling besar pahalanya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "Anta saddaqa wa anta sahihun sahihun takhshal faqr wa ta'malul gina wala tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan
Kata Nabi SAW kepadanya, kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat, jiwa kamu kikir, takut miskin, ingin kaya. Inilah sedekah yang paling utama. Kamu bersedekah saat kamu sehat. Sebagian orang miskin baru pikir bersedekah supaya kaya. Sakit baru mau sedekah. Enggak. Itu utama, tapi ada yang lebih utama. Kamu bersedekah saat kamu sehat. Jiwa kamu ingin memiliki harta itu. Ingin kaya, takut miskin. Dan Nabi bilang sebagai wasiat, wala tumhil, jangan pernah kamu undurnya. Jangan pernah kamu memberikan waktu antara keinginanmu dan melakukannya. Kenapa? Karena kita tidak tahu sebentar kita masih hidup enggak. Kata Nabi SAW, hatta idza balagatil hulkum. Sampai kadang ada seorang, dia undur. Sampai nyawanya sudah sampai ke tenggorokannya. Baru dia katakan, berikan sipulan ini. Sipulan yang sana, yang itu. Wa qad kana li fulan, padahal sebelumnya bisa dikasih sipulan itu. Ini kata Nabi SAW, la tumhil. Ini terkait dengan sedekah. Terkait dengan amalan. Jangan tunggu, oh malam ganjil baru. Kalau malam genap, enggak. Seakan-akan ibadah itu hanya malam ganjil. Seakan-akan dia akan hidup nanti di malam ganjil. Tidak. Tidak ada yang tahu. Kita masih hidup besok atau tidak. Bisa saja sebentar kita tidur, besok tidak bangun. Tidak ada yang bisa jamin. Hari ini kita bisa sholat. Besok belum tentu kita bisa sholat. Makanya Nabi SAW katakan, sholli sholata muwaddi'in. Sholatlah kamu seperti sholat perpisahan. Selalu begitu. Jangan panjang angan-angannya. Sehingga membuat diri kita mengundur-ngundurnya. Mengulur waktu untuk beramal. Ini kata Nabi SAW. Maka sekaranglah kita bersungguh-sungguh saat kesempatan ini dibukakan untuk kita. Ingat, yang bersungguh-sungguhlah, yang serius, niat untuk beramal, itu yang dibukakan kebaikan. Bukan yang malas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang bersungguh-sungguh, lihat yang disebutkan, bukan yang malas. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, yaitu karena Allah. Imanan wahtisaba, karena keimanan dan mengharap pahala. Kita semua hari ini diharapkan masuk masjid, niat itikaf karena iman kepada Allah, mengharap pahala dari Allah. Kata Allah, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada mereka, kepada jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik. Satu kali kita melakukan kebaikan,
maka Allah akan bersama kita. Dan akan terus kebaikan itu akan bermanfaat untuk kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kamu kematian. Tidak ada dibilang nanti sudah mau meninggal baru sembah. Tidak. Sembah Rabbmu sampai datang kematian. Terbentang. Dari sekarang kita punya waktu sampai kematian datang mendatangi kita. Di situ kita beribadah. Sepanjang itu. Kita harus tekunkan diri kita untuk beribadah. Apalagi 10 hari terakhir ini. Yang mana inilah yang menentukan 20 sebelumnya. Karena Nabi SAW katakan, al-amal bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Tergantung penutupnya. Kata Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabdila." Wadhkur isma rabbak. Ingatlah selalu nama Rabbmu. Wa tabattal ilaihi tabtila. Dan tekunlah untuk beribadah kepadanya. Tekunlah ibadah kepadanya. Dan selama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun semangat kita, maka itu akan menjadi ukuran kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam hadits qudsi riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaqul." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang saya cintai dan yang paling saya cintai daripada yang saya wajibkan kepadanya. Disinilah saatnya kita menjaga yang wajib untuk kita selama kita di masjid. Karena kalau di sini kita terlambat sudah tinggal di masjid, maka bagaimana lagi kalau nanti kita tinggal di luar masjid? Dan itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Sekarang datang yang sunnah. Terus menerus seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah. Salat tarawih termasuk sunnah. Zikir, baca Quran. Itu semua hal-hal yang dianjurkan. Hatta uhibbahu. Sampai saya mencintainya. Selama kita mendekatkan diri kepada Allah dengan hal yang sunnah, maka akan berbuah cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka kita akan bahagia dunia ini, alam barzah dan akhirat. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga dari Anas bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya hadits qudsi, langsung ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Idza taqarrabal abdu ilayya shibron, taqarrabtu ilaihi dira'an." Apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu shibr. Shibr itu satu jengkal. Iya. Maka saya, kata Allah,
taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka saya akan mendekat kepadanya satu hasta. Tadi kita mendekat kepada Allah satu jengkal. Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Dari ujung jari ini sampai ke siku. Setelah itu, wa idza taqarraba ilayya dhira'an, taqarrabtu ilaihi ba'a. Kalau hambaku itu mendekatkan diri kepadaku satu dhira', maka saya akan mendekat kepadanya satu ba'a. Kalau tadi kita mendekatnya sampai di sini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada kita segini. Lebih dekat. Terus kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau hambaku datang kepadaku dalam keadaan berjalan kaki, maka saya akan datang kepadanya dengan berlari kecil. Artinya apa? Balasan Allah tergantung semangat kita. Ini hanya hari-hari yang sedikit. Kita sudah lewati 20. Ini 10 sedikit. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-mu'minul qawi khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang tidak kuat. Yang bersemangat itu lebih baik daripada yang tidak bersemangat. Walaupun pada semuanya ada kebaikannya. Seorang kalau sudah masuk masjid, dia niat mau beramal, itu sudah baik. Tapi yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita kuat ataupun lemah? Kata Nabi melanjutkan wasiatnya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu, minta pertolongan kepada Allah. Karena tidak ada yang lemah kalau Allah tolong. Tidak ada yang lemah kalau Allah menolongnya. Tapi butuh semangat. Jangan pasrah terhadap keadaannya. Malam ini kita hanya akan berdiri sedikit. Hanya 2 juz setengah. Karena persiapannya. Kita akan berakhir nanti subuh sampai surah Yasin. 2 juz setengah saja. Tidak sampai pingsan. Iya, tidak sampai pingsan. Persiapannya 2 juz setengah. Ini bocoran rahasia orang dalam. Iya. Artinya kalau kita hitung, kita akan sholat 4 rakaat 2 jam. Kemudian nanti bangun jam 1. Rencananya kita akan bagi dalam 6 rakaat selain witir. Artinya 2 rakaat biasanya ringan, jadinya berat. Karena yang di akhir malam, saya melihat berbanyak rakaat, maksudnya dibagi 1 juz lebih, dibagi dalam 6 rakaat mungkin lebih ringan. Tapi nanti kita lihat lagi di hari berikutnya. Bisa ditambah menjadi 3, ini percobaan. Kalau tidak ada apa-apa sebentar, aman. Yang jelas antum bersemangat. Ini kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Ini sholat bermanfaat untuk kita. Nanti di hari kiamat, Nabi SAW katakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholat. Yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba di hari kiamat, sholat. Kalau baik, baik semuanya. Kalau tidak baik, maka rusak semuanya. Dan kalau kurang yang wajib kita, inilah yang menambahnya nanti. Yang sunnah. Kita tidak mampu. Ya.
mengganti kembali yang telah berlalu. Mungkin di antara kita baru sholat sudah umur 30 tahun. Ada yang baru 40 tahun sholat, baru dapat hidayah. Tidak bisa kita kodok yang lewat. Sekaranglah saatnya kita tutup itu kekurangan. Bersemangat di atas apa yang bermanfaat untukmu, minta pertolongan kepada Allah. Lihat Nabi kita saja, orang yang sudah dijamin terampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Tapi beliau pernah sholat sampai pecah-pecah. Kaki beliau, bengkak kaki beliau. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, kenapa ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Kata Nabi SAW kepadanya, afala akunu abdan syakura. Tidakkah saya mau untuk menjadi hamba yang selalu bersyukur? Karena kita melakukan ibadah, itu tandanya kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur atas kesehatan badan kita. Kita bersyukur di dalam 12 bulan ini, hanya 10 hari ini kita gunakan fokus untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri apa yang telah kita dapatkan sepanjang tahun. Makanya kita pakai untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, yang namanya kebaikan itu pasti menyusahkan kadang badan kita. Karena memang perkara-perkara yang baik dihiasi oleh hal-hal yang susah. Sementara perkara-perkara yang tidak baik itu mudah dilakukan. Karena dia dihiasi oleh perkara-perkara yang syahwat. Sebagaimana Nabi SAW katakan, hujibatin nar bis syahwat wa hujibatil jannatu bil makarih. Riwayat Bukhari Muslim. Neraka dihiasi dengan perkara-perkara yang syahwat. Perkara-perkara yang syahwat. Kita mampu melihat HP kita sejam. Tapi untuk berdiri sholat kita tidak mampu sejam. Kenapa? Beda. Di HP banyak syahwat. Banyak syahwat. Betul nggak? Buka Facebook, syahwat. Buka WhatsApp, status. Apalagi tersimpan nomornya akhwat. Lihat matanya saja, syahwat. Itu perkara mampu kita lihat itu 1 jam. Nggak ngantuk. Saya coba baca Quran. Langsung tertidur. Coba HP-nya dengar Quran. HP yang mendengarkan kita. Bukan kita yang mendengarkan HP. Ini perkara yang setelahnya wa hujibatil jannatu bil makarih. Surga itu ditutupi oleh perkara-perkara yang tidak disukai. Yang tidak disukai. Ditambah lagi jiwa kita memang selalu mengajak kita untuk perkara yang buruk. Untuk perkara yang tidak baik. Jiwa kita sendiri. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sungguh diri kita itu selalu mengajak kepada hal yang tidak baik. Kepada hal yang tidak baik. Oleh karena itu, untuk melawan itu semua, ingatlah bahwa yang kita akan bawa hanya amalan kita. Tidak ada yang lain. Yang kita akan bawa di dalam kuburan kita hanyalah amalan kita. Istri kita tidak akan ikut bersama kita ke dalam kuburan. Mobil yang kita punya, rumah yang kita punya, uang yang kita simpan di bank, tidak akan dikubur bersama kita. Yang kita akan bawa amalan yang pernah kita lakukan. Sholat kita hari ini
10 terakhir di bulan Ramadan ini, inilah nanti yang kita akan bawa ke kuburan kita. Kata Nabi SAW sebagai penutup dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yatba'ul mayyit salasah, akan ikut kepada seorang jika dia meninggal 3 perkara. Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluh, akan ikut mengantarkannya ke kuburannya, keluarganya, hartanya, dan amalannya. Sayarji'utnan wa yabqa wahid, akan kembali 2 dan tersisa 1 masuk bersamanya ke dalam kuburannya. Sayarji'u maluhu wa ahluh, akan kembali hartanya. Kalau ada mobilnya ikut ke kuburan, akan dibawa pulang. Wa ahlu, dan keluarganya. Kalau istri meninggal, suaminya akan kembali. Bahkan kadang dia menikah lagi. Kita akan terlupakan. Ya diingat, paling diingat, oh ibunya anak-anak. Demikian pula kalau yang meninggal suami. Kita akan ditinggalkan oleh istri kita di dalam tanah. Paling dia akan ingat kita. Ya bapaknya anak-anak. Atau ada tarikah, ada harta yang kita tinggalkan. Paling kita akan diingat. Nah, ini peninggalannya. Bahkan setelahnya dia akan menikah lagi. Dia akan meninggalkan kita. Yang akan menemani kita, kata Nabi SAW, amal. Amalan kita. Amalan inilah yang sudi menemani kita di lubang yang sempit itu. Di kuburan. Nah ini yang harus kita usahakan supaya kita bahagia di dunia ini, bahagia di alam barzakh dalam kuburan kita, dan bahagia di akhirat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Tadi kita ingin membaca buku yang sebelumnya kita sudah baca, Karomatul Aulia, tapi melihat semangatnya ikhwan datang untuk melakukan kebaikan, ya kita sambut semoga beberapa hadits dan ayat yang tadi bisa menjadi penyemangat kita sampai akhir Ramadan dan setelah Ramadan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.